Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kau mengumpulkan kami di sini Bapa. Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih buat sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada bapanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, semua pakai masker ya. Izinkan saya buka masker. Yang penting saudara jangan buka masker, cukup saya saja. Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh ada di sini. Terima kasih ya buat Ibu Gembala. Dan tentunya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana Tuhan ya menyelamatkan kita. Dan seperti janji saya tadi pagi, ya saya akan meneruskan tentang pembahasan bagaimana tubuh, jiwa, dan roh ya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau manusia mati, rohnya kemana saudara? Mungkin tadi pagi ada yang tidak ikut. Kalau manusia mati, rohnya kemana? Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dalam kitab Pengkhotbah berkata, ya ketika seseorang mati maka roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Karena roh itu adalah pelita Tuhan dalam diri manusia. Ya, dan roh itu adalah sebuah yang baik. Makanya firman Tuhan berkata, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu ya. Lalu yang kedua, kalau manusia mati dagingnya kemana? Dagingnya kembali menjadi tanah ya. Sama seperti kita diciptakan dari debu, maka kita akan kembali ke debu. Lalu pertanyaan yang ketiga, jiwa manusia itu kemana? Jiwa kita yang akan dihakimi. Karena itu Yesus berkata, jangan kamu takuti manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah pada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar dulu. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3. Saya bersyukur, terima kasih buat Om Dimba Tumi Momor. Ini seseorang di Salatiga, siapa yang gak tahu ini ya. Dulu sama-sama dari Poso saudara. Ya, ini teman mami saya sih, sebenarnya lebih cocok dibilang orang tua saya. Terima kasih Om Dimba sudah hadir pada sore hari ini. Tadi siang saya menelpon untuk bisa hadir, nanti kita ketemu ya. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, di sana judul perikopnya adalah pengharapan iman dan kasih. Kita baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bulan ini kita merayakan Natal ya. Kita bersyukur Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Bisa ditayangkan tadi ayat yang pertama, ayat yang itu dulu. Ya, kita bersyukur bulan ini terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar ya, Dia telah melahirkan kita kembali. Karena itu orang yang percaya pada Kristus harusnya dilahirkan kembali. Tadi siang saya sudah sampaikan di sini, kalau engkau percaya hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Ya, pertanyaan saya ini penting saudara untuk ditanyakan ya. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik kata firman Tuhan. Tetapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau kita sama-sama sama setan, itu kita percaya, setan percaya, dan level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita sama dengan setan. Saya berdoa tidak ada orang Kristen yang hidupnya ya tidak berubah. Satu tanda dari orang yang menerima Yesus, ayat ini berkata, ayatnya tidak usah dihilangkan ya, gak apa-apa, ditayangkan terus saja ayatnya. Terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar itu melahirkan kita kembali.
Karena itu orang yang percaya Yesus nomor satu, dia berubah karena dia mengalami kelahiran kembali. Lahir baru. Apa yang menjadi tanda orang lahir baru? Hidupnya berubah. Saya banyak mendapat kesaksian orang-orang, Bu, terima kasih loh lewat mesbah doa saya ini tadi pemarah. Saya ini tadinya tukang bersungut-sungut, sekarang tidak. Sekarang saya belajar untuk bersuka cita, saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Nah, itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dilahirkan kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi jangan saudara hidup tanpa pengharapan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, alias sudah menyerah. Orang itu kalau kena kanker saudara akan cepat mati ketika dia tidak punya pengharapan untuk sembuh. Tapi kalau dia masih berharap dan percaya aku punya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan, itu pasti akan ada satu hal yang positif dalam dirinya. Orang yang paling malang bukan orang yang tidak melihat harapannya menjadi kenyataan, tapi orang yang paling malang, orang yang hidup tanpa pengharapan sama sekali. Pengharapan yang akan menggerakkan kita, pengharapan yang akan membuat kita ini kuat, akan menerima satu janji. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang keempat berkata, untuk menerima apa? Kita ini dipanggil percaya kepada Kristus. Untuk menerima apa? Untuk menerima suatu bagian yang apa saudara? Tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Menurut saudara ini hal yang mahal dan luar biasa apa enggak? Iya. Karena ini perkara yang mahal dan luar biasa, maka untuk mendapatkannya juga tidak murahan. Jangan jadi orang Kristen murahan. Saudara masuk istana presiden aja tidak gampang. Saudara harus daftar, melalui banyak proses, apalagi masuk sorga. Jangan menggampangkan hidup ini. Masuk sorga itu gak gampang, itu hal yang mulia, itu ada sesuatu yang dikatakan disimpan bagi kita di sorga, sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Jadi kalau di sana kita akan menerima bagian yang tidak dapat cemar, tapi di dunia ini kita hidup cemar terus. Kenapa kita masih ada di dunia? Kesempatan hidup hari ini pakailah untuk melatih supaya kita ini memiliki karakter ilahi, supaya kita layak nanti di sana. Contoh, di sorga nggak ada orang marah-marah. Jadi mulai dari sekarang jangan marah. Amin. Di sorga nggak ada orang tersinggungan. Jadi mulai sekarang tidak usah tersinggung. Tapi Bu, saya difitnah. Nggak apa-apa, itu mulutnya dia. Jadi terserah dia mau ngomong apa. Ya, saya diomongin orang, Bu, saya dengar gosip nih tentang ibu. Gosipnya baik atau tidak? Ya udah pasti tidak lah, Bu, namanya juga gosip. Ibu mau denger nggak? Terus saya bilang, ngapain saya mau denger yang kayak gitu? Kalau ibu mau denger kita sambil ngopi yuk, karena panjang ceritanya. Kalau lewat telepon enggak enak, Bu, sambil ngopi biar banyak waktu. Saya bilang maaf ya, saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang negatif. Waktu saya itu padat sekali untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi ini gosipnya jelek loh, Bu. Enggak apa-apa, orang mulutnya orang kok yang bergosip tentang saya. Saya bilang Tuhan ciptakan saya cuma 2 tangan. Untuk apa? Tutup kuping kanan dan kiri. Kalau saya dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulut orang. Hello? Jadi karena tangan kita cuma 2, ya sudah tutup kuping kanan kiri saja. Amin. Kita akan menerima satu bagian yang gak cemar. Ya, jadi jangan biarkan dirimu dicemarkan dengan hal-hal yang kayak begitu. Jadi bijak saudara. Yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 5. Yaitu siapa? Kamu, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu.
Kita ini saudara, saya dan saya ini sedang dipelihara Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Kenapa kita dipelihara Tuhan dalam kekuatan Tuhan? Karena imanmu. Nah, iman yang benar kepada Tuhan itu iman yang seperti apa? Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Walaupun saudara Kristen, saudara ngomong percaya beriman pada Tuhan, tapi kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, maka setan tidak takut, saudara. Setan gemetar kepada orang yang menjadi pelaku firman. Ya, ayo kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang melakukan firman. Saya tuh ketemu satu pendoa. Bu, di rumah saya ada setan, Bu. Ini pendoa loh. Di rumah ibu ada setan. Iya, tiap malam duduk di sofa di ruang tamu. Jadi saya ini kalau turun dari atas malam gitu jam 2 mau ambil air minum, Bu, dia duduk di ruang tamu saya di bawah. Terus ibu takut. Awal-awalnya saya takut, Bu, tapi sekarang saya biasa aja. Terus ya kalau saya lewat saya cuma bilang, permisi, saya enggak ganggu kamu loh. Jadi saya tanya, ibu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Jangan-jangan itu atas nama setan, makanya ibu permisi sama setannya. Aneh ya, pendoa permisi sama setan. Saya bilang sama dia, Bu, harusnya kalau ibu itu anak Tuhan yang benar, setan tuh enggak betah tinggal serumah sama orang Kristen yang benar. Awas loh kalau di rumah saudara masih ada setan. Berarti saudara temennya? Ya, aneh enggak saudara? Saya tuh pertama datang di Jakarta cari rumah kontrakan. Tanya-tanya sama security di perumahan, Pak, ada rumah dikontrak enggak? Yang murah-murah aja, Pak. Itu ada, Bu, di situ murah. Oh, kenapa murah, Pak? Ada setannya. Ah, saya mau itu, Pak. Ibu mau? Mau, kenapa? Itu orang pada nggak mau loh ngontrak di situ karena ada setan. Lah kan kalau saya datang setannya pergi, Pak. Setan cari kontrakan lain dong. Karena dia nggak mungkin betah tinggal sama saya. Amin. Jadi kalau saudara dikit-dikit lihat setan, nah saya curiga pasti temennya. Ya, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang bagaimana? Iman yang benar. Jangan cuma punya iman. Iman tanpa perbuatan itu mati, kata firman Tuhan. Iman yang bagaimana yang bisa mengalahkan setan? Iman yang disertai dengan perbuatan hidup kita yang diubahkan. Setan tidak pernah takut saudara rajin ke gereja. Setan gak pernah takut orang melayani Tuhan. Saudara pikir setelah saya berdiri di mimbar gini setan takut? Kalau saya tidak menjadi pelaku firman, setan bilang biarin aja dia pelayanan. Yang penting dia tetap teman kita. Dengar baik-baik yang melayani Tuhan di atas mimbar ini. Mulai dari pemusik, singer, WL, kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, sorry. Hidupmu tidak berdampak bagi kerajaan Allah. Apalagi bagi kerajaan setan. Amin. Ayo, makanya banyak orang Kristen di gereja kalau nyanyi, kita buat, iblis gemetar. Waktu pulang, iblis buat, kita gemetar. Di gereja hebat bahasa roh. Sorry loh, bukan bahasa rohmu itu yang dinilai. Makanya saya bilang, saya itu pernah pelayanan di satu gereja di Jakarta. Waktu mau pelayanan ada 2 orang pengerja suami istri saudara, nyalami saya. Shalom, Bu, shalom. Suaminya itu mukanya ada bekas cakaran saudara, luka di pipi. Waktu salaman sama saya tanya, Pak, itu mukanya kenapa, Pak? Saya bercanda, jangan bilang dicakar istri loh, Pak. Karena tadi waktu ibadah berdua ini bahasa rohnya kenceng saudara. Itu sampai malaikat kayaknya keriting dengernya. Begitu saya keluar, saya bercanda, Pak, jangan bilang dicakar istri ya. Dia diem lama pegang tangan saya. Terus saya bilang, jangan ngomong iya loh, Pak. Bu, boleh kita konseling? Wah, ini, wah lama ini ya, ini. Ya udah, ayo yuk konseling sama istrinya. Kenapa, Pak? Ini memang ini beneran dicakar istri Bapak?
Istrinya nyaut, iya Bu, habis dia yang duluan. Saya bilang bapak sama ibu, di gereja bahasa rohnya kenceng. Sampai di rumah berantem cakar-cakaran. Pasti setan bilang, setan tertawa lihat hidupmu. Ingat ya, Alkitab berkata, di sekeliling kita ini banyak saksi. Yang pertama Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Untuk mencatat semua perbuatan hidup kita dan memberikan kepada mereka setimpal dengan apa yang dia lakukan. Hidup yang kekal bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, tetapi penghukuman kekal bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Yang kedua, siapa saksi kita? Yang tidak terlihat, malaikat. Yang ketiga, saksi kita siapa yang tidak terlihat? Setan. Setan melihat hidupmu waktu engkau di gereja pura-pura. Padahal engkau di tempat kosmu. Berapa banyak yang mahasiswa di sini angkat tangan? Saya tahu Salatiga ini kota mahasiswa ini, jadi banyak anak kos di sini. Di gereja engkau nyanyi memuji Tuhan, tapi di tempat kosmu engkau melakukan kenajisan, percabulan, persinahan. Sorry, maaf, setan tertawa lihat hidupmu. Ya, hati-hati, di sekelilingmu banyak saksi. Bahasa rohnya kenceng, di gereja berantem cakar-cakaran. Terus dia bilang gini, lah gimana Bu, saya nggak cakar dia Bu. Suami saya ini pulang ke Jawa, ada pernikahan saudaranya. Saya nggak bisa ikut karena saya harus temani anak-anak sekolah. Begitu pulang Bu, itu suami itu pegang HP terus kemana-mana. Ke kamar mandi bawa HP, tanda-tanda suami selingkuh. Ke toilet bawa HP. Di sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ya, pokoknya ini ciri-cirinya suami selingkuh, biar para suami-suami tahu. Yang pertama, kemana-mana bawa HP. Yang kedua, ya hati-hati saja. Satu kali ada seorang suami bikin kopi, mah gula di mana ya? Di dapur. Nggak ada itu, ada tulisannya garam. Kok bisa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu di HP Yanti jadi Yanto. Di sini ndak ada. Di Jakarta banyak yang saya layani banyak. Ya, gitu ya, Yanti jadi Yanto. Hati-hati saudara. Lalu ibu tahu dia pulang dari Jawa Bu, HP-nya itu nggak pernah bisa saya pegang, di password. Ciri-ciri yang kedua suami selingkuh, HP di password, istri nggak tahu. Kalau ada yang begini di sini, silakan hubungi Ibu Gembala konseling. Jangan hubungi saya saja, pasien saya sudah banyak. Lalu akhirnya saudara, terus Bu, emang Ibu yakin Bapak selingkuh? Jadi gini Bu, satu kali dia tidur, HP-nya itu kebuka dalam keadaan lagi online. Sepintar apapun engkau menyimpan kebohongan, satu saat pasti terbuka juga. Engkau pikir setan itu menyuruh engkau sembunyi-sembunyi begitu tanpa alasan? Ya setan juga cari cara untuk satu saat dia buka supaya pernikahanmu goyah. Kalau bisa engkau bercerai, itu strateginya setan. Tapi orang Kristen tuh nggak tahu kalau hidupnya itu lagi dimain-mainin. Akhirnya dia bilang, saya buka Bu, itu mantan pacarnya dulu. Terus ibu tahu di HP panggilannya Pap and Mam. Menurut ibu itu selingkuh atau tidak Bu? Dia panggil suami saya Pap, suami saya panggil dia Mam. Saya bilang kalau gitu cakarannya kurang Bu. Tambah lagi 2 di pipi sebelah. Orang-orang Kristen ini ada saja saudara. Yaitu hidup tapi nggak menjadi pelaku firman. Di gereja bahasa rohnya kencang, setan nggak pernah takut. Anda bahasa roh, Anda pelayanan, Anda melakukan kegiatan rohani, setan nggak takut. Yang penting Anda tidak melakukan firman. Karena setan takut sama orang yang menjadi pelaku firman. Ya, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, iman yang bagaimana? Iman yang benar.
Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Ya, firman Tuhan sedang terus digenapi hari-hari ini. Mari kita terus berjaga-jaga. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 berkata di sana, bergembiralah akan hal itu. Kita menantikan akhir zaman, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Namanya juga hidup, pasti banyak pencobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ya, karena hidup ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Hidup ini tidak seindah drama Korea. Kita ada di dunia nyata, banyak pencobaan hidup ini. Kita hidup lurus, banyak pencobaan. Apalagi kita hidup bengkok-bengkok, tambah banyak pencobaan. Tapi bagian kita ini hidup saja lurus. Menderita, puji Tuhan. Difitnah, puji Tuhan. Disakiti, haleluya. Kita tahu pembela kita itu Tuhan. Karena Dia Tuhan yang melihat hati. Tapi Alkitab bilang bergembiralah. Kenapa? Kita sedang menanti pernyataan keselamatan pada zaman akhir. Karena tidak semua orang akan lulus sampai pada zaman akhir. Banyak yang tidak akan lulus, saudara. Tingkat kematian karena corona di Jepang itu cuma berapa ribu. Tapi tingkat kematian karena bunuh diri itu puluhan ribu. Jadi berarti saudara, ya banyak orang yang akan gugur di tengah jalan dan tidak berhasil mempertahankan iman. Karena apa? Banyak pencobaan. Di masa pandemi ini aja saya lihat di Facebook teman saya, dulu pelayanan, sekarang sudah beralih, udah pakai topi warna putih. Omongannya udah beda. Karena ternyata dapat perempuan yang bisa mencukupi hidupnya. Karena kebutuhan akan sembako, terpaksa goodbye Tuhan Yesus. Banyak orang gak akan tahan, saudara, di akhir zaman ini. Bahkan ada satu doktrin yang sedang berkembang sekarang di Jakarta. Vaksin itu antikris. Jadi dia bilang kita gak boleh divaksin. Kita itu, Tuhan tidak memperbolehkan kita minum obat atau vaksin. Karena Tuhan sudah kasih obat yang paling mujarab buat kita, yaitu rokok. Jadi dia merokok sekarang. Dulu worship leader di gereja loh. Mengerikan akhir zaman ini, saudara. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar bermunculan. Benar, saudara, dia buang obat-obatannya. Dia tidak mau divaksin. Ya sampai ada yang rela anaknya suruh berhenti sekolah. Karena antikris vaksin ini. Dia nggak tahu, kemarin saya itu kan ke Amerika, saudara, sama suami saya pelayanan di sana. Di Indonesia ini lebih canggih daripada di Amerika. Kita ke Amerika, kita di Indonesia masuk situ ya peduli lindungi, ting ting ting. Sudah terlihat di sana nama saya ini, vaksinnya berapa kali. Di Amerika tuh masih pakai kartu kertas. Jadi waktu saya lagi di sana, saya duduk-duduk di salah satu kafe, diajak makan, saya hidupin peduli lindungi saya, warnanya merah. Terus saya bilang sama teman saya yang orang sana, di sini banyak yang kena COVID loh. Kok ibu tahu? Peduli lindungi saya warna merah, ini berarti peringatan. Canggih ya bu ya. Indonesia canggih ya. Kita bilang iya, mereka kayaknya di Amerika tapi ketinggalan. Makanya kalau mau antikris, Indonesia duluan daripada Amerika. Jadi gak usah rempong mikirin ini vaksin ini. Sampai ada yang bikin status di Facebook, jangan ikuti Bu Debbie pendeta sesat mengajarkan boleh vaksin. Itu dia salah satu pengikut antikris. Ya, kalau besok vaksin itu kita dipakein chip. Ada beberapa orang yang sudah pindah ke desa, beli halaman, beli kebun. Karena menjagai nanti kalau antikris dia nggak mau dipakein chip. Jadi dia mau berkebun di desa, beli kebun. Nanti dia tanam, dia makan dari hasil tanamnya. Saya bilang, besok itu kalau antikris, kita ini dipanggil di kelurahan ganti KTP. Jadi kamu mau sembunyi dimanapun tidak bisa. Jadi aneh-aneh saudara hari-hari ini. Bagian kita adalah sekarang ini apa? Menjaga hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kapanpun Tuhan mau datang, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Siapa yang suka Tuhan datang cepat?
Nggak ada yang suka. Pulang saudara sana pulang. Kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Masa saudara mau lama-lama di dunia? Datanglah segera Tuhan Yesus. Ya itu yang paling enak saudara. Ada yang bilang sama saya, jangan dulu dong Bu, saya ini baru OTW kaya loh. Masa saya baru OTW kaya udah mau kiamat. Saya bilang di sana lebih enak. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Angkat tangan yang lagi ada masalah. Ini jemaat ibu nggak ada masalah loh Bu. Ibu rahasianya apa ya jemaat di Salatiga ini nggak ada masalah? Oh haleluya, puji Tuhan loh. Berarti saudara itu nggak hidup loh. Kalau orang hidup itu pasti ada masalah. Karena hidup ini penuh dengan masalah. Saya kasih contoh, orang nggak nikah-nikah, masalah nggak? Berarti banyak yang lagi bermasalah ya, yang belum nikah di sini. Jangan malu dibilang jomblo saudara, mending jomblo tapi happy. Daripada nikah terus nggak happy. Lebih asik lagi nikah dan happy. Tapi jangan menikah untuk cari happy. Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu beda. Ya itu cuma ada di drama Korea. Ya, orang tuh nggak nikah-nikah masalah nggak? Masalah. Lalu datang sama pendeta, Pak, Bu, anak saya belum nikah, doakan biar dapat jodoh. Didoakan sama pendeta dapat jodoh. Masalahnya selesai. Dia akhirnya menikah. Saya mau tanya, masalahnya selesai? Tambah? Orang menikah itu aslinya tambah masalah. Sebelum saya menikah, masalah saya sendiri. Tapi ketika saya menikah dengan suami saya, masalah suami jadi masalah saya. Masalah saya jadi masalah suami. Tidak ada orang menikah gini, kita nikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada. Jadi orang menikah itu sebenarnya selesaikan masalah atau tambah masalah? Lalu tidak punya anak nih menikah. Masalah lagi enggak? Masalah, cari pendeta lagi. Ibu, pendeta, bapak pendeta saya menikah sudah 3 tahun belum punya anak. Bu doakan biar punya anak. Didoakan hamil. Anaknya lahir. Masalahnya selesai? Tambah? Inilah hidup. Anakmu 1, belum tentu masalahmu 1. Bisa jadi 1 anak bawa 5 masalah. Apalagi kalau anaknya 5. Jadi masalahnya berapa? 25. Belum lagi kalau anaknya menikah, dapat mantu kita. Aduh, kalau dapat mantu yang baik, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kalau dapat mantu yang bawa masalah 50. Udah dia ropel semua itu masalah kita, dia tambah lagi ke kita. Maka tambah stres lah kita. Jadi inilah hidup, tidak mungkin Anda itu kalau tidak ada masalah. Tapi jangan cari-cari. Nah, makanya ikuti firman Tuhan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu Alkitab sudah tulis. Lalu ayat yang berikutnya berkata di sana, baca sama-sama. Maksud semua masalah pencobaan tadi itu loh. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu tadi saya bilang tidak ada yang murahan. Masuk surga tidak murahan. Ya, kita harus dimurnikan. Maksud dari semua pencobaan tadi untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Api itu panas. Kita harus diuji dulu. Supaya nanti kelak kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia,
Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Di antara kita malam hari ini tidak ada yang pernah melihat Yesus secara muka, bertatap muka. Tapi engkau mempercayai Dia, itulah iman. Sekalipun engkau belum melihat Dia, engkau mengasihinya. Orang yang mengasihi Tuhan itu artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah-perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu terlihat dengan dia hidup melakukan firman Tuhan. Itu artinya dia mengasihi Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Nah ini baca sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan. Jadi untuk apa kita beriman? Supaya jiwa kita selamat. Ini yang mau kita bahas tadi saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa Anda datang beriman? Kenapa Anda datang di gereja hari ini? Satu tujuannya, supaya jiwamu selamat. Bukan supaya tubuhmu selamat. Tubuh ini hanya casing yang kita pakai selama ada di dunia. Kita mati nanti, tubuh ini kita tinggalkan. Tetapi jiwa kita itu tetap ada. Nah jiwa ini yang nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hati-hati karena jiwa kita akan dihakimi. Makanya jangan jadi orang yang sakit jiwa. Banyak orang Kristen sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan lari-lari di jalan tidak pakai baju. Itu sudah korslet. Sakit jiwa itu Anda marah, tersinggung, tiap hari marah. Marah itu wajar, namanya manusia. Tapi tiap hari marah-marah itu sakit. Ngerti sekarang? Engkau harus ambil kendali jiwamu. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya suka lagu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Saya kalau nyanyi lagu itu mesti nangis. Kenapa saudara? Saya mempraktekkan itu ketika dalam keadaan tertekan. Saya bernyanyi sampai jiwaku ini percaya. Kenapa? Karena membuat jiwa percaya itu tidak gampang. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu kita mau menaklukkan pikiran dan perasaan kita ini tidak mudah saudara. Cuma satu yang bisa menaklukkannya, yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang pikirkan semua yang suci, yang adil, yang baik. Pikirkan semuanya itu. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang jiwanya sehat, dia tidak mungkin lama-lama marah. Marah sekali langsung sembuh. Tapi kalau orang sakit jiwa, dari perasaan yang tersinggung, marah dia pendem terus saudara itu, akhirnya jadi marah. Marahnya tidak tertanggungkan, berkembang terus jadi tindakan perbuatan. Makanya sampai ada orang mukul orang. Itu karena jiwanya sudah sakit tingkat tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan dari pikiran, perasaan sampai kehendak berbuah. Dosa itu cara kerjanya di jiwa. Dia muncul lewat pikiran dulu. Makanya saya mau bilang sama saudara, anak-anak muda terutama, jangan engkau sekali-sekali lihat-lihat film porno. Itu sangat akan mempengaruhi jiwamu. Kita diam-diam aja gak usah lihat itu. Itu setan kadang memanahkan pikiran-pikiran jahat. Apalagi kalau engkau lihat yang begituan anak-anak muda, jiwamu terganggu. Cuma lihat sapi nyebrang di jalan, itu sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana. Itu sudah biasa, tapi karena otakmu yang sudah kotor, karena diisi dengan hal-hal yang begitu.
Tuhan berkata, jangan engkau pikirkan percabulan, kenajisan, kecemaran. Jangan ada itu semua dalam pikiranmu. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jaga kekudusan. Kenapa? Karena jiwa kita yang akan dihakimi. Saya pernah sama suami, saudara, ya kita pelayanan di Bogor. Lalu saya tuh suruh saya jemput dia. Saya udah selesai, ya jemput saya ya. Dia bilang, iya saya udah deket ini, kamu keluar ya di luar. Saya pamit dari dalam gedung, saya bilang suami saya udah deket, biar gak usah masuk, saya tunggu di pinggir jalan. Saya tunggu di pinggir jalan, panas saudara, panas ya. Panas itu suami saya WA, udah di mana? 5 menit lagi. Oh iya 5 menit, gak apa-apa, panas 5 menit. Lewat 10 menit gak sampai-sampai. Yang tadi jiwa masih sehat ini. Masih nyanyi-nyanyi ya di pinggir jalan ya. Panas bercampur dengan daging mulai tersakiti nih. Waktu daging tersakiti, jiwa meronta. Saya tanya, udah di mana saya? Iya nih macet banget, padahal cuma tinggal di puteran loh. Lama banget loh, katanya tadi 5 menit gini. Iya sabar, aku yo pengennya cepet sampai di situ. Iya tapi kenapa bilang tadi saya enggak usah keluar, mulai sakit jiwa nih. Lalu akhirnya dia datang. Di saat saya sudah keringetan, baju udah basah, kepanasan, dia datang saudara. Apakah saya buka pintu mobil terus gini, hai sayang kok lama banget sih. Orang normal. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya naik, saya buka mobil, saya banting pintu, prak. Saya diem. Dia juga diem. Kita diem 1000 bahasa di jalan. Tapi karena lagi sakit jiwa, dia juga kan berarti marah, sakit jiwa kan. Nyetirnya biasanya cuma lari 100. Lari 140. Itu loh orang kalau sakit jiwa. Loh karena pikiran, akhirnya perasaan yang terpengaruh berbuah kepada kehendak. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Ada 2 hamba Tuhan sakit jiwa. Akhirnya mobilnya melaju sampai lari 140. Kalau kamu kecelakaan di tol, mati, masuk neraka kalian berdua. Saya langsung gini, iya Tuhan saya tahu. Ya udah berdamai sekarang. Kan yang salah dia, harusnya dia minta maaf. Di dalam jiwa ini, di dalam jiwa ya, pikiran, perasaan dan kehendak nih. Kita lagi berdialog sama Roh Kudus. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, berdialognya sama Roh Kudus. Tapi kalau dia tiap hari nonton film porno, drama Korea, gak pernah baca Alkitab, berdialognya sama setan. Setan bilang, marahin dia, syukur sampai sahur jadi suami tidak becus. Tapi karena saya bergaulnya sama firman, Roh Kudus bilang, berbaikan. Yang salah dia, bukan aku. Kamu apa susahnya sih? Ambil tanganmu, letakkan di atas tangannya itu loh. Kan tangannya dia lagi di tengah-tengah di antara porsneleng gitu ditaruh kan. Saya lirik tangannya. Mau menaklukkan jiwa itu enggak gampang saudara. Tuhan ngomong, cepet ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia daripada setan yang menang. Ini setan lagi tertawa loh di mobilmu, di belakang setan duduk. Saya mau angkat tangan, saya mau pegang tangannya dia. Kayak orang kena stroke. Jatuh lagi. Bayangkan itu kekuatan jiwa yang mempengaruhi orang. Saya angkat tangan saya lagi begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai berkali-kali saya coba, berat saudara. Karena ada amarah di dalam jiwa itu yang meledak. Akhirnya Roh Kudus ngomong lagi. Kalau kecelakaan, saya cuma takut itu loh. Semua pelayananmu puluhan tahun hilang semua cuma gara-gara marah berapa menit ini dan kamu gak mau mengampuni, berbaikan. Ini dia nyetir sudah membabi buta nih karena dia juga lagi sakit jiwa. Harus ada yang mengalah. Itu setan lagi tertawa di mobilmu. Akhirnya saya bertindak dalam nama Yesus. Iblis, maaf, kamu turun di jalan tol ini sekarang. Kamu cari mobil lain yang bisa menumpang di sana, truk atau apapun. Tapi hari ini saya tidak akan biarkan kamu numpang di mobil kamu. Saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. I love you. Ya. Lalu dia ngomong sama saya, bongono lo, ojo marah-marah. Saya bilang, pret. Ya, saudara.
Tidak mudah menaklukkan jiwa ini. Tapi ingat, jiwa ini akan dihakimi. Makanya jangan jadi orang Kristen yang sakit jiwa. Ya, di sana dikatakan apa tujuan kita beriman? Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tuhan yang sanggup membinasakan jiwa di dalam neraka. Yang bisa merasakan sakit itu jiwa kan. Kalau kita tersinggung, sebenarnya kan badan tidak sakit kan. Dengar omongan orang. Badan saudara sakit gak? Yang sakit apanya? Perasaan toh. Emang dia tuh siapa? Melukai perasaanku. Lagian kamu yang bodoh, kenapa kamu izinkan dia melukai perasaanmu? Jangan biarkan orang melukai perasaanmu. Engkau yang pegang kendali atas jiwamu, bukan orang lain, bukan perkataan orang. Itu tadi yang saya bilang, kita cuma punya 2 tangan, tutup kupingmu. Jangan buka jiwamu untuk perkataan negatif. Tapi ini banyak orang Kristen tidak menyadari. Saya berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang sehat di dalam jiwa kita. Karena ingat, waktu Tuhan datang, waktu kita mati, jiwa kita lah yang akan dihakimi, saudara. Karena orang marah itu berjangkit loh. Suami dari kantor dimarahin bosnya, dia pulang ke rumah. Istrinya tanya, gimana Pak tadi kerjaan? Gak usah tanya-tanya, kamu pikir ini aku ini gak capek? Loh, kan saya ini tanya kamu kerjaannya tadi di gimana di kantor. Iya, makanya gak usah tanya-tanya. Istrinya marah. Anaknya datang, Ma ini kita makan apa? Gak usah tanya-tanya makan apa. Anaknya bingung, loh kok mama marah-marah? Ya iya, kamu emang siapa? Kamu pikir mama ini siapa? Marah-marah. Anaknya yang tadinya gak emosi, susternya nanya, Dek tadi apa lagi kamu? Pembantunya dimarahin. Pembantu digonggong, saudara. Pembantunya juga jengkel. Dia panggil, Dogi, Dogi, Dogi. Dikasih racun, doginya mati. Karena marah itu berjangkit dan orang membutuhkan pelampiasan. Makanya jangan kita izinkan. Marah boleh di waktu yang tepat, setelah itu selesai. Jangan marahan suami istri 3 hari 3 malam ndak omongan. Ndak usah angkat tangan, ndak usah angkat tangan. Saya tahu nih muka-mukanya di sini. Nggak omongan 3 hari 3 malam nggak bicara. Engkau tidur sama setan itu. Kalahkan setan, saudara. Kenapa? Orang kalau marah tidur, mimpi dicekik kuntilanak, mati langsung ke neraka loh. Jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang berikutnya, ayat yang ke-10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sekarang kita mengerti rahasia itu. Karena itu saudara bilang, Tuhan, aku mau jiwaku ini sehat. Aku mau jiwaku ini pulih. Aku mau jiwaku ini menjadi jiwa yang terus berserah kepada Tuhan. Kendalikan jiwamu, perkatakan kepada dirimu. Kalau engkau marah, lihat di cermin, katakan pada dirimu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, engkau tidak boleh marah, engkau tidak boleh kepahitan. Lepaskan pengampunan. Saudara, kalau kita mau jadi orang-orang yang terus diubahkan Tuhan, yang terus diberkati Tuhan, yang terus dilimpahi Tuhan dengan rahmat-Nya, mari berjuang supaya engkau punya jiwa yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Jiwamu dipenuhi oleh firman Tuhan sehingga engkau bisa menang sampai di garis akhir. Tuhan datang, Dia temukan kita menjadi orang yang berkenan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya kamilah yang harus menggenapi, melakukan setiap firman yang Tuhan ucapkan. Supaya kami juga mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Hidupku